Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak kelas 5 kabarnya hari ini? Hari ini Pak Pur akan mengajarkan matematika. Sebelumnya, ada yang ingin Pak Pur sampaikan. Nah, mulai pekan ini, Pak Pur menginginkan kalian melakukan kegiatan life skill, ya, kemampuan yang kalian pakai dalam sehari-hari. Pak Pur ingin kalian bisa merapihkan tempat tidur kalian. Dibuktikan dengan foto. Mulai hari Selasa, besok ya, paham? Kalian harus bisa merapikan tempat tidur. Difoto dan fotonya nanti dikirim ke Pak Pur. Paham ya? Foto saat kalian merapihkan tempat tidur. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap hari ya. Tapi kalian kirimnya di hari Selasa saja. Tapi meskipun kalian nanti di hari Rabunya tidak mengirimkan foto, tapi harus juga tetap melaksanakan kegiatan tersebut, merapikan tempat tidur. Paham ya anak-anak? Oke. Karena di masa pandemi ini, Pak Pur ingin kalian tetap rajin dan bisa membantu orang tua. Anak-anak, hari ini Pak Pur akan mengajarkan matematika. Ya. Matematikanya itu kita masuk ke bab selanjutnya. Bab 3 yaitu mengenai kecepatan. Kalian bisa buka di halaman 73. Pak Pur akan menjelaskan. Perhatikan ya. Pengertiannya dari kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Paham? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Satuan dari kecepatan itu ada beberapa macam. Ada kilometer per jam, meter per menit, juga bisa meter per detik. Contohnya apa? Kalian bisa melihat di speedometer kendaraan, baik itu di motor ataupun di mobil. Misalkan di kendaraan kalian, jarumnya menunjukkan kecepatan 20 km per jam. Artinya apa? 20 km per jam. Kendaraan tersebut bisa menempuh jarak 20 km dalam waktu 1 jam. Paham ya? Jadi kendaraan itu menempuh jarak 20 km dalam waktu 1 jam. Misalkan jarak dari Tangerang ke Jakarta, misalkan jaraknya 40 km. Paham ya? 40 km. Bisnya ataupun mobil kalian melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Artinya, kalian menempuh jarak dari Tangerang ke Jakarta itu 40 km dalam waktu 1 jam. Seperti itu ya. Kalau kecepatannya 40 km per jam. Di kelas 5 ini, kecepatannya itu tidak ada yang diperlambat ataupun dipercepat. Jadi kecepatannya konstan atau tetap. Paham ya? Artinya dia tidak berhenti ataupun tidak macet. Jadi kecepatannya konstan seperti itu, ya. Sekali lagi, 20 km per jam artinya jarak 20 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 40 km per jam artinya jarak 40 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Paham ya? Misalkan seperti ini bagaimana? 5 meter per detik misalkan. Berarti jarak 5 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Paham? Kalau misalkan 2 meter per menit, artinya apa? Jarak 2 meter ditempuh dalam waktu 1 menit. Paham? Bisa ya? Kalau kalian masih kurang paham, video ini bisa diputar ulang. Oke?
Selanjutnya rumus yang akan kita gunakan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Karena kalau kita belajar kecepatan pasti berhubungan dengan jarak dan berhubungan dengan waktu. Nah, Paper di sini bikin segitiganya agar kalian mudah. J-nya taruh di atas, J itu jarak. K-nya taruh sebelah kiri, K itu kecepatan. W-nya taruh sebelah kanan, W itu waktu. Jadi kalau kalian nanti menemui sebuah soal, kalau ditanyanya kecepatan, lihat ya kecepatan nih, K. Berarti jarak J dibagi, kan ini per ya, per itu dibagi waktu. Kecepatan jarak dibagi waktu. Kemudian bagaimana kalau ditanyanya jarak? Oke ya. Kalau ditanya jarak berarti kecepatan dikali waktu. Ini kan sejajar nih. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Bagaimana kalau ditanyanya waktu? Nah, waktu kan di bawah, berarti jarak dibagi kecepatan. Paham ya? Bisa? Oke. Kalau begitu, langsung saja Papur ke contoh soal. Nah, kalian bisa buka buku paket matematika kalian ya. Halaman 76. Buka halaman 76 nomor 1. Dilihat ya. Rombongan karyawan PT Sejahtera Berdharma Wisata ke Kota Damai. Jarak yang ditempuh 240 km. Soal nomor 1. Diketahui di jaraknya. Jarak sama dengan 240 km. Waktu tempuhnya 4 jam. Waktu, berarti waktu sama dengan 4 jam. Ditanya berapa kecepatan rombongan itu, ditanya kecepatannya. Dit ya, dit kecepatan. Nah, tinggal kalian jawab. Kalian lihat, diketahuinya ada jarak, ada waktu. Yang ditanya kecepatan, tinggal masukkan rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berapa? Kecepatan sama dengan jaraknya berapa? 240 km sama dengan 240 km dibagi 4 jam. 240 bagi 4 berapa ya? Nolnya nggak usah kalian hiraukan. Tinggal 24 dibagi 4. Hasilnya 6. Tambahin nolnya. Berarti berapa? 60 km per jam. Nah, berarti si bis itu melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya jarak 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Bisa ya? Saya anak-anak. Itu contoh soal nomor 1. Paham kan? Jadi ditulis diketahuinya, ditulis ditanya, baru kalian jawab. Paham ya? Itu contoh soal nomor 1. Pak Pur beri contoh lagi soal nomor 3. Perhatikan. Ini Pak Pur hapus dulu ya, sebentar. Nomor 3. Sebelumnya ini kalian catat dahulu ya, pengertiannya, rumusnya, agar kalian tidak lupa ya. Nanti sebelumnya video ini bisa kalian mundurkan, kemudian kalian catat dahulu. Paham anak-anak? Pak Pur hapus. Langsung soal nomor 3. Nomor
Nomor 3 biasa. Diketahui, ditanya, dijawab. Nomor 3, Andi naik mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 250 km. Kalian tulis jaraknya sama dengan 250 km. Kecepatan mobil 50 km per jam. Kecepatan 50 km per jam. Kecepatannya. Berapa jam waktu yang diperlukan Andi untuk sampai ke kota B? Ditanyakan waktu. Titik-titik jam, berapa jam? Jawab. Yang ditanya waktu ya. Lihat rumusnya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan, tinggal kalian masukkan angkanya. Jaraknya 250 km. Dibagi kecepatannya 50 km per jam. Yuk. 250 dibagi 50. Nolnya bisa kalian coret. Nah, tinggal 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Waktu sama dengan 5. 5 apa? 5 jam. Kan ditanya jamnya. Jadi si Andi waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B yaitu 5 jam. Paham ya? Bisa kalian catat. Nomor 3. Oke, video ini bisa kalian berhentikan dulu. Paham? Nah, Pak Pur akan lanjut ke nomor 5. Perhatikan. Ya, mana yang Pak Pur hapus? Ini ya. Tulis sini ya, nomor 5. Maaf ya, Pak Pur lagi pilek. Nomor 5. Lihat. Nah, biasa diketahui, tanya, jawab. Nomor 5, sebuah mobil melaju melewati jalan tol. Kecepatan mobil itu 80 km per jam. Kecepatan. Pur singkat ya, K ya. 80 km per jam. Kemudian jika mobil itu melaju tanpa berhenti dan kecepatannya tidak berubah dalam waktu 2 jam. W-nya waktunya 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam dapat menempuh jarak berapa meter. Nah, ditanya meter nih. Lihat, perhatikan ya. Yang ditanya jarak, J ya. Jarak. Titik-titik meter, lihat ya. Perhatikan hati-hati. Tuh, yang tanya meter per 5. Yuk, masukin rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Papur singkat ya, kecepatan kali waktu. Berarti sama dengan kecepatannya berapa? 80 km per jam dikali waktunya berapa? 2 jam. 2 jam. Nah, 80 kali 2 sama dengan 160. Jaraknya apa? Ini kan ini masih kilometer ya. Kita tulis dulu 160 kilometer. Paham? Nah, Pak Pur, kan yang ditanya meter. Nah, dari kilometer kita jadikan meter. Pelajaran kelas 4. Masih ingat? Dari kilometer ke meter. Naik atau turun? Turun berapa tangga? 3. Berarti tinggal tambahin nolnya. 160 tambahin 0 3. 1, 2, 3. Berapa nih? Jadi 160.000 meter. Nah, berarti nomor 5 menempuh jarak sepanjang 160.000
meter. Paham ya? Bisa? Oke. Sekarang kegiatan kalian adalah ya menulis semua yang tadi sudah Pak Pur jelaskan di buku tulis matematika agar tidak lupa. Kemudian tugas kedua adalah kalian mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Nomor berapa ya? Nomor 2 belum kan? Nomor 3 sudah. Nomor 4, nomor 5 sudah. Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kerjakan sendiri. Boleh minta bantuan orang tua atau kakak kalian ya. Kalau punya kakak ataupun siapa yang bisa mengajarkan kalian. Tapi sebenarnya kalau kalian memperhatikan video dari Pak Pur dari awal ataupun bisa kalian ulang kembali, insya Allah pasti bisa. Paham ya anak-anak? Baik, itu saja yang dapat Pak Pur sampaikan. Kurang lebihnya Pak Pur mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau sudah selesai dikirimkan ke WA Pak Pur dengan cara difoto. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak.